Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceri Septi Asnafiza, NIM 2208020, Prodi D3 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari eh, survei dan pemetaan dengan dosen pengampu Bapak Riko Mayudi ST, MT, Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Membuat peta kontur Universitas Negeri Padang. Peta. Peta didefinisikan dalam pengertian survei pemetaan atau peta topografi adalah representasi grafis dari bagian permukaan bumi yang ditarik ke skala seperti yang terlihat di atas, menggunakan warna, simbol, dan label untuk mewakili fitur yang ditemukan dalam permukaan bumi. Selanjutnya, pengertian peta kontur adalah peta yang menggambarkan ketinggian suatu permukaan bumi. Peta kontur dibuat dengan mengambil citra permukaan dari pesawat udara atau satelit. Proses pencitraan akan menghasilkan sebuah gambar yang menunjukkan perbedaan ketinggian dari permukaan bumi yang dicari. Selanjutnya, pengertian peta topografi adalah salah satu jenis peta yang mempunyai ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan permukaan bumi, bentuk penyebaran roman muka bumi, dan dimensinya dengan ditandai dengan adanya skala besar dan lebih detail. Garis kontur adalah garis di mana kurva memiliki nilai konstanta. Dalam kartografi, garis kontur menyambungkan titik-titik dengan lantai tinggi yang sama di atas suatu lantai tertentu, seperti permukaan laut rata-rata. Macam-macam garis kontur terdapat dua macam, yaitu yang pertama garis kontur mayor, yaitu garis kontur yang tebal, dan garis kontur minor, yaitu garis kontur yang tipis. Selanjutnya terdapat interval kontur, yaitu jarak antara kontur satu dengan kontur yang lainnya. Selanjutnya koordinat titik X, Y, dan Z merupakan pengetahuan dasar dalam membangun gambar dengan perangkat Luna Auto CAD, yaitu untuk menggunakan saat penginputan data pada ARCIS digunakanlah koordinat titik X, Y, dan Z. Nilai-nilai itu disebut dengan koordinat persegi panjang, di mana titik-titik ditempatkan pada suatu bidang latar. Alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu leveling. Leveling dapat digunakan sebagai untuk melihat seberapa jauh jarak atau batas atas, batas bawah, dan batas tengahnya. Selanjutnya, kompas digunakan untuk mencari arah utara dari praktikum pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya, rambu ukur untuk melihat batas atas, batas bawah, dan batas tengah. Selanjutnya, payung digunakan untuk melindungi leveling. Pita ukur digunakan untuk mengukur ketinggian alat, dan selanjutnya itu tripod digunakan untuk menegakkan leveling. Rumus yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu dalam mencari koreksi BT dapat menggunakan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, mencari jarak dapat menggunakan rumus batas atas dikurang batas bawah dikali 100, mencari beda tinggi suatu permukaan dapat menggunakan tinggi alat dikurang batas tengah, mencari sin dapat menggunakan rumus sin radians dikali azimut dari pengukuran yang telah didapatkan, mencari cos dapat menggunakan rumus cos radians dikali azimut yang telah didapatkan, mencari koordinat nilai x dapat menggunakan rumus jarak dikali sin ditambah koordinat awal x yang digunakan sebagai acuan. Untuk mencari nilai y dapat menggunakan rumus jarak dikali cos ditambah koordinat awalan y, dan mencari z dapat menggunakan rumus beda tinggi ditambah koordinat awalan z. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu terdapat dua, yaitu metode polar. Metode polar yaitu pengukuran bidang tanah menggunakan metode polar dilakukan dengan mengambil data jarak dari sudut yang sudah ditentukan dengan bantuan prisma yang didirikan di setiap patok untuk mendapatkan ukuran bidang tanah tersebut. Selanjutnya metode poligon yaitu salah satu metode penentuan posisi horizontal beberapa titik di lapangan dengan cara hitungan berantai, di mana titik satu dengan titik lainnya dihubungkan secara berturut-turut dengan melakukan pengukuran sudut mendatar dan jarak yang mendatar sehingga membentuk rangkaian titik-titik. Inilah pengolahan data atau data yang didapatkan setelah menginput
semua data yang kita dapat di lapangan dengan menggunakan rumus-rumus yang telah saya bacakan di atas tadi. Jumlah titik yang kami dapatkan yaitu sebanyak 83 titik. Software yang digunakan pada pengukuran kali ini untuk membuat peta konturnya yaitu yang pertama digunakan Excel, Microsoft Excel digunakan untuk menginput data yang telah kami dapatkan di lapangan sehingga data-data tersebut kami inputlah ke Excel dengan menggunakan rumus-rumus yang telah kami buat. Selanjutnya Google Earth untuk menentukan apakah posisi koordinat yang kita tentukan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan ArcGIS merupakan salah satu software yang kami gunakan uh, untuk untuk mengolah data dari Excel yang telah kami dapatkan tersebut kami olahlah ke ArcGIS untuk mendapatkan garis kontur yang kami buat dengan menginput topo raster garis kontur untuk sehingga terbentuklah garis-garis kontur yang kami dapat. Selanjutnya setelah tersebut kita dapat mengubah warnanya dan dapat mengedit kontur atau peta kontur yang telah kami dapatkan dengan keinginan masing-masing. Garis kontur atau peta kontur dapat terbentuk setelah kita input data titik koordinat X, Y, dan Z-nya. Pada saat penginputan ArcGIS, diperhatikanlah apakah data tersebut sudah valid atau tidak. Jika tidak, maka titik-titik tersebut tidak akan muncul pada ArcGIS walaupun kita sudah mencari kesalahan, walaupun ada satu titik yang salah akan membuat data kita tidak bisa diinput ke dalam ArcGIS. Inilah peta kontur ya, dan topografi yang kami dapatkan setelah menginput data-data yang kami dapatkan, yaitu di mana garis merah merupakan titik terendah dari garis kontur yang kami dapatkan dan garis biru merupakan titik tertinggi yang kami dapatkan. Inilah berikut dokumentasi dari praktikum yang kami lakukan di lapangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.